Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Gemini, tema atau judul games kali ini pesan semesta untuk kamu ya, untuk mempertahankan orang-orang yang mempunyai karakter yang nanti saya sebutkan ya. Orang-orang yang membawa berkat buat kamu ya, orang-orang yang bisa menjaga kamu dan orang-orang yang membawa energi positif untuk kamu ya. Oke, tetapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, di luar lagi hujan deras, semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke Gemini, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. 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 Oke. Yang pertama, apa yang ingin universe sampaikan untuk kalian untuk menyikapi orang-orang yang seharusnya kamu pertahankan ya. Oke, universe mau orang-orang yang kamu pertahankan dalam hidup kamu itu orang-orang yang bisa membuat kamu nyaman ya. Artinya kamu bisa menjadi diri sendiri ya, kamu menjadi diri apa adanya kamu ya, menjadi diri yang lebih enjoy, menjadi diri yang lebih bisa mengambil keputusan tanpa tekanan ataupun pergi bebas tanpa halangan, hambatan, rintangan, ataupun merasa menjadi diri orang lain, ataupun ya artinya macam contoh ada kan beberapa yang saya takut pacar saya nanti lari dikarenakan saya sudah nggak cantik lagi jadi saya harus oplas. Ini ada beberapa ya, ataupun saya gendut ya, saya harus diet ketat. Nah ini jangan. Kalau orang-orang yang kamu berpikir seperti gitu itu nggak akan abadi ya. Jadi cari orang itu yang bisa membuat kamu nyaman ya, nyaman dalam berucap ya. Artinya kan kalau kita berucap ada yang cepat tersinggung kan. Jadi cari orang yang nyaman, orang yang tidak cepat tersinggung ya, kamu nyaman dengan dia. Ada pun orang artinya serasa kayak kamu bicara dengan diri sendiri ya. Nah ini ya, kamu tidak merasa sungkan untuk menjadi diri sendiri, mau jelek atau mau tidak pakai make up ya. Ini contoh kalau perempuan ya, ataupun laki-laki ya, pakai baju singlet ataupun mungkin kamu dekil atau jelek atau apa jerawatan ya, kamu apa adanya dia suka. Nah dia berada dekat kamu. Nah ini orang ini pertahankan dia. Dan ini bukan hanya sekedar pasangan ya, entah dari teman, sahabat, keluarga ya, pimpinan kantor atau apa ya. Kalaupun memang mereka kamu bisa nyaman di tempat kerja itu ya, kamu kerja di tempat itu ya, karena ya itu pertama kita bicara nyaman, energinya kan bagus ya. Oke, berikutnya ya, universe mau menyampaikan kamu itu ya sama seperti tadi ya, apa adanya kamu ya, tetapi di sini lebih ke negatif ya, dalam artian kekurangan kamu, tapi dia tidak merendahkan kamu ya. Kamu tidak terlihat kayak kurang di mata dia walaupun kamu punya kekurangan ya. Mungkin kamu orangnya plin plan, tapi dia nggak pernah bilang itu kan gara-gara kamu, siapa suruh kamu tuh plin plan, kenapa kamu suka lupa. Ataupun mungkin pada saat kamu jatuh jatuh karena tersandung batu, dia malah mengangkat kamu, bukan malah menertawakan. Ada kan begitu, bukan membantu. Sahabat ya, ini contoh kalau kita bicara sahabat,
membantu malah ditertawakan ya. Mungkin kamu jatuh gitu ya, atau tertoki atau apa gitu ya, ada kesalahan sedikit tapi malah mereka jadikan lelucon ya. Tetapi carilah orang-orang yang walaupun mungkin kondisi kamu jatuh ya, ataupun mungkin kondisi kamu tidak baik-baik saja ya, dia tetap ada untuk kamu ya. Ataupun istri, suami ya, kalau seandainya dia jatuh ya, mungkin kalau masih pacaran, aduh sayang, hati-hati ya, sini mari saya pijit ya, kakinya mana yang sakit, kalau jatuh tersandung batu. Tapi kalau udah nikah, mata kamu nggak lihat itu batu, mata kamu di mana? Nah ini ya, jadi hati-hati ya. Jadi carilah pasangan, carilah atau dekat-dekat orang itu yang uh, bisa menghormati kamu, menyayangi kamu apa adanya, dan kamu bisa bisa merasa jadi diri sendiri ya. Jadi contohnya kamu belum mandi ya, kamu pede aja bersama dia. Walaupun kamu tidak pakai makeup ya, kamu pede aja sama dia. Ya, kekurangan-kekurangan kamu perlihatkan sama dia, kamu pede ya. Karena dia tidak melihat dari kekurangan kamu, tapi dia lihat dari kelebihan kamu ataupun dari jiwa kamu, hati kamu. Nah, ini ya. Jadi universe mau kamu bisa berbuat apa saja tanpa tekanan ya. Dan yang berikutnya ya, uh, orang ini menghormati kamu ya. Orang ini menghormati kamu, bukan pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa dia pergi meninggalkan kamu ya, tapi dia mau berjuang bersama, bukan malah menjadi toksik ya. Senangnya bersama, susahnya cari jalan masing-masing. Malah ada yang saya lihat di sini ya, Gemini ya, pada saat bersama happy-happy, tapi pada saat kamu susah mereka pergi, ataupun mungkin kamu dililit hutang malah karena mereka ya, tapi ujung-ujungnya kamu yang harus membayar sendiri. Nah ini hati-hati. Ataupun ya itu yang tadi saya bilang ya, macam contoh dia merendahkan kamu atas kekurangan-kekurangan kamu ya, membuka aib-aib kamu. Ada beberapa ya saya lihat di sini, mungkin kamu bicara dengan pasangan ya, kamu curhat, tapi pasangannya ember. Pada saat ribut dia buka semua aib-aib kamu ya, yang seharusnya dia lindungi malah dia umbar-umbar ke publik. Ataupun malah masalah keluarga kamu ya diumbar ke publik ya, cerita sana sini, ataupun mungkin sahabat. Nah ini makanya universe mau kamu itu kalau cerita sama siapapun jangan juga cerita terlalu cerita rahasia khususnya ya, yang sensitif itu nggak usah. Karena ya kita tidak tahu ya, karena saya lihat di sini pasangan ini orangnya memang agak sedikit toksik, yang ada beberapa dari kalian ya. Ini kalau energinya ada berarti energi kalian, kalau tidak berarti energi orang lain ya, karena ini energi general, jadi kamu bisa menyesuaikan aja ya. um, dia itu kayak macam contohnya sahabat lah, kamu curhat ya, curhat setelah baik-baik saja ya diam aja, tapi pada saat kamu clash dengan dia, dia bilang wah ini cerita-cerita kamu, mengkambing hitamkan kamu ya, atau malah mengadu domba. Nah ini hati-hati orang toksik ya. Jadi universe mau itu orang-orang yang mau mengangkat kamu saat kamu jatuh ya, bukan malah merendahkan kamu ya. Bahkan ada merendahkan juga, ikut-ikut di keluarga dibawa-bawa. Nah ini hati-hati ya. Ujung-ujungnya malah ke keluarga besar ya, atau mungkin menghina orang tua kamu ya, ataupun tidak menghormati kamu dan keluarga kamu. Nah ini ya, jadi hati-hati kalau ada orang yang kayak gini, lebih baik menghindar. Karena kalau sudah tidak ada hormat ya otomatis ya begitu, kehidupannya nggak akan bagus. Harus ada saling menghormati dan menghargai supaya cinta itu betul-betul ada. Kalau tidak menghargai dan menghormati kan itu ibaratkan sudah pandang enteng orang ya. Berarti ibaratkan menganggap orang itu sampah ya. Jadi lebih baik pergi aja dibandingkan kamu menjadi toksik buat dia dan dia menjadi toksik buat kamu. Karena dia menganggap kamu sampah kan. Dan kamu pun sebaliknya menganggap kamu tidak nyaman dengan dia. Jadi sampah dengan sampah bertemu. Jadi lebih baik pergi ya. Itu menurut saya ya, dan itu pun pesan universe untuk kamu. Jadi jauhkan orang-orang toksik, karena saya lihat di sini ada masih mau mempertahankan orang-orang yang sudah pernah menyakiti, diberikan kesempatan menyakiti lagi, diberikan kesempatan. Jadi ibaratkan kamu itu di mata dia itu sudah nggak ada harganya ya, karena dia merendahkan kamu ya. Macam contoh dia party, dia bermain api dengan yang lain pada saat ini ya, kamu maafkan lagi, dia ulang lagi. Nah ini, ataupun malah saya lihat di sini ada yang mengharapkan orang-orang di masa lalu balik yang pernah menyakiti kamu ya, belum move on. Nah ini universe mau itu kamu harus bisa lebih move on, lebih mandiri, lebih perbaiki diri ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik ya. Tuh.
Jadi universe mau kamu tuh orang yang bisa menerima kamu apa adanya, pada saat kamu susah, pada saat kamu senang, ya. Jangan pada saat susah pergi, senangnya bersama, ya. Tampil apa adanya, menerima kamu apa adanya. Muka kamu bagaimana, jerawat, oke, saya terima. Cantik lebih-lebih saya terima. Nah itu, jangan karena wah dia cantik, seksi, ya, pintar, kaya, saya mau sama dia. Pada saat kamu sudah jatuh miskin, dia pergi meninggalkan kamu. Atau kamu jelek, dia pergi meninggalkan kamu. Pas kamu lahiran, body kamu sudah nggak seksi lagi, dia pergi mencari orang-orang yang seksi. Ya, karena dia mencintai kamu tuh karena sesuatu, bukan karena memang hati kamu, ya, tapi karena ada sesuatu, ya, casing aja. Jadi hati-hati dengan orang yang mencintai casing, ya, tapi harus bisa melihat mencintai orang dari hatinya. Ya, begitu juga Gemini, kamu juga jangan lihat dari casing. Ingat, wajah itu bisa berubah, ya, seiring usia akan keriput, ya, dunia pun berputar. Mungkin kadang-kadang kita bisa di atas, kadang-kadang kita di bawah. Nah ini, ya, carilah orang yang bisa setia menemani kamu pada saat susah dan saat senang, seperti gitu. Yang berikut, saya lihat di sini dia peka terhadap kamu, ya, peka. Jadi dia mengerti akan kamu, memperhatikan kamu, ya. Jadi dia melihat bukan hanya sekedar pacaran-pacaran aja, tapi dia tidak memperhatikan kamu. Ini ada ya beberapa dari kalian Gemini yang pacaran tapi serasa nggak pacaran karena kayak cuek, ya, seakan-akan casing aja pacaran tapi hati tidak, ya. Tapi carilah ataupun pertahankan orang-orang. Kalau seandainya sudah ada karakter ini, ya dipertahankan. Kalau belum ada, ya kamu cari, ya. Ataupun ya kalau seandainya ada, pertahankan aja. Kalau tidak ada, ya sudah, biar nggak usah dicari juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia datang, pertahankan orang ini setia, ya. Cari orang-orang yang bisa um, selalu ada untuk kamu, memperjuangkan kamu, ya, membantu kamu pada saat susah. Pada saat kamu senang, dia pun ikut senang. Pada saat kamu, artinya bukan dia sedih lihat kesenangan kamu, ya, tapi dia mensupport kamu, dia mengangkat kamu dari pada saat kamu jatuh, dia meninggikan kamu, dia membantu kamu, menopang kamu agar kamu jangan jatuh lagi ke jurang yang lebih dalam, ya, atau malah menertawakan kamu, berbahagia atas penderitaan kamu. Nah ini, ya, karena ada beberapa juga saya lihat di sini orangnya toksik, ya, pinjam-pinjam duit. Nah ini kalau pasangan sudah pinjam-pinjam duit, wah repot ini. Kalau sebenarnya pasangan yang baik, dia akan malah punya gengsi dan mau merawat ataupun melindungi harta pasangannya, karena dia tahu bahwa apa yang pasangannya dapat itu kan dari keringat pasangannya. Jadi dia jaga, bukan malah mengorbankan keringat pasangan atau kerja keras pasangannya untuk kepentingan pribadi dia. Nah ini hati-hati, ada yang pinjam-pinjam duit. Kalau orang sudah pinjam-pinjam duit mengatasnamakan cinta, itu modus. Hati-hati. Jadi kebiasaan dan akhirnya nanti ujung-ujungnya ada penipuan. Ya, jadi kenapa orang itu banyak ditipu? Ya karena itu, ya, gampang dikibulin. Ya, karena mungkin tergiur dengan iming-iming yang nggak jelas, ya, bunga tinggi atau apa, ataupun karena cinta. Jadi hatinya buta, hati lebih logika, matanya buta, ya, seakan-akan mengenduakan logika, karena ya sudah kalau dibilang, ya, pasangannya hati lagi berbunga-bunga, jadi nggak berpikir secara realistis, ya. Jadi seperti gitu, ya, yang mau memperjuangkan kamu, yang mau melindungi kamu, ya. Berikutnya, cari orang ataupun orang-orang yang memang kalau berkomitmen, ya, ataupun menepati janjinya, ya. Jadi universe mau kamu mempertahankan orang-orang yang betul-betul pekerja keras dan action. Nih, action, ya. Artinya dia melangkah dengan gagah berani, menepati janjinya. Artinya ini dia ada melangkah pulang, ya, maju. Ya, jadi contohnya kalau dia punya janji, ya dia tepati, bukan hanya omong doang, tapi ada action, ada dia tepati, ya. Ada saya lihat di sini kalian putus nyambung, nggak jelas, ya. Ujung pangkalnya nggak tahu di mana, ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, ya. Mungkin kamu di kota A, dia di kota B, tapi saya rasa kayak pacaran tapi kayak macam percuma, ya. Buang-buang waktu, nggak ada orangnya di samping saya. Cuman video call belum tentu dia jujur. Jangan sampai sudah punya pasangan dia bilang jomblo, atau udah punya istri bilang jomblo. Nah ini hati-hati, ya. Carilah orang yang memang betul-betul jujur dan menepati janji, punya komitmen, ya, bukan hanya malah menggantung kamu ataupun menyanyiakan kamu, ya. Dan yang terakhir,
Carilah orang yang bisa menghormati kamu, ya, mencintai kamu apa adanya, kekurangan kamu, ya, kelebihan kamu, ya, dia suka, ya. Bukan malah mencari orang yang toksik, malah menusuk kamu dari belakang, ya. Jadilah orang yang betul-betul menyayangi, mencintai kamu, mau membimbing kamu, ya, memberikan apa ya kalau dibilang pencerahan, ya. Artinya kalau orang menghormati itu kan mau yang terbaik, ya. Jadi kalau dia marah itu bukan marah menjudge, tetapi malah dia mengarahkan, ya, berbijaksana, ya. Jadi carilah, ataupun kalau seandainya orang-orang ini sudah ada di diri kamu, orang yang bijaksana, orang yang penyayang, orang yang menghormati diri kamu, ya, mengangkat derajat kamu, itu pertahankan, ya. Bukan malah kamu, wah dia buka cinta mati sama saya semena-mena. Ini kebanyakan ada malah semena-mena, ya. Apa ya dibilang, menyanyiakan orang yang sebenarnya sudah baik, sudah tepat, tetapi malah kamu sia-siakan. Jadi harus rubah, ya. Universe mau kamu harus bisa lebih mengerti dan memilih, lebih seleksi lagi orang-orang yang masuk dalam hidup kamu. Carilah orang yang tepat, yang sesuai dengan yang saya ucapkan tadi. Kalaupun sudah ada, ya, berarti itu tepat buat kamu, pertahankan mereka. Tetapi kalau itu tidak ada pada diri dia, berarti itu toksik, ya. Kamu harus bisa jauh dari mereka ataupun menghindar supaya hidup kamu juga lebih tenang, ya. So, hidup kamu bisa produktif, hidup kamu bisa lebih nyaman, ya. Seperti gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya readingkan, ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.